الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 29 April 2025 Masehi atau bertepatan dengan 1 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Rusli Naning. Dilanjutkan cawesan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Isa Asegab dengan pembahasan kitab Matan Abu Suja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الصالحين استووا اعتدلوا dapat lurus saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin ya Allah. Ya nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatun. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده
سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإنكم رجل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم نسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من العلماء العاملين دعاة المخلصين حافظين القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'alaih wafiqna lil khair wa 'inna 'alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha amradatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan solat duhur berjamaah di masjid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amal yang mendekatkan diri kepada Allah, menyebabkan dosa-dosa kita, kehilapan, kesalahan diampuni oleh Allah, menjadi hamba yang taat, hamba yang berkah, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'budillah liyu'tillah walakin na'budullah liyardha anna. Kita ibadah kepada Allah bukan pengen mendapatkan pemberian duniawi, tapi kita kepengen ibadah kepada Allah supaya Allah ridha kepada kita. Jadi kata ulama, jangan kamu ibadah kepada Allah untuk mencari duniawi. Alhamdulillah Ustaz, anak solat di Masjid Agung, toko anak kami. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita cari supaya Allah ridha kepada kita. Wong dapat rezeki itu kadang-kadang tidak solat, kadang-kadang non muslim lebih banyak rezekinya dari kita. Kalau dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapapun, karena tidak berego di hadapan Allah. Lau kanatid dunya tadinu indallah janaha ba'udah masagallahu kafiran syarbah ma. Seandainya dunia ini harganya satu lembar sayap nyamuk, tambang macam-macamnya, minyak, harganya sesayap nyamuk, maka orang non muslim tidak diinjuk minum, saking bergonya dunia. Apalagi kalau harganya mahal, sayap nyamuk. Siapa yang tidak sayap nyamuk? Banyak ida kumpul kelah, tidak ada yang galak. Buat terpal tidak laku, buat alas kaki tidak cukup, buat baju tidak muat karena lembut. Jadi tidak ada rego. Makanya kita ibadah bukan tujuan duniawi, tapi supaya Allah ridha kepada kita, supaya Allah memaafkan kita. Ma'asyiral hadirin, biasa kita baca kitab fikih. Saat ini kita bakal membahas bab lukotoh. Apa lukotoh? Temuan. Di jalan kita nemu sesuatu, nah bagaimana? Apa kita mbek? Kalau kita ngambil bagaimana? Kalau kita diamkan bagaimana? Kalau kita ngambil, apa tugas kita? Di daerah mana kita nemukan? Jadi temuan sesuatu yang muhtaram, yang berharga. Nemu emas, nemu ini, bukan pada tempatnya. Kalau nemu juga gobok, itu bukan temuan, itu punya wong itu. Anak nemu mobil Ustaz, di mana? Di garasi rumah wong, itu bukan temuan. Itu itu bukan temuan. Jadi di tempat yang tidak ada pemiliknya atau yang tidak tahu siapa pemiliknya. Dalilnya di dalam hadis su'ila Rasulullah SAW anil lukoto. Rasulullah ditanya tentang lukoto, temuan barang. Beliau menjawab, i'rib ifasaha. Kamu ketahui ifas, wadahnya, tutupnya. Wawika'aha, talinya. Mungkin dulu barang itu bertali, bertutup, mungkin bahasa kita nya berponjen, ada wadahnya, ada talinya, warna apa. Kalau nemu-nemu barang tu, summa arifha sanatan, kemudian kau umumkan setahun. Nemu emas di jalan, mbek atau beresiko kalau ngembek ini, kau harus ngumumkan. Jadi umumkan setiap habis sholat Jumat, nemu barangnya bersifat ini, jangan disebutkan, wadahnya ini jangan disebutkan. Fa in jaa sahibuha, kata Rasulullah, kalau pemiliknya datang, maka berikan barang itu.
Bukan punya kita, itu punya wong. Jadi kita boleh apa Ustaz? Ya nulung baik, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Man kana fi auni akhihi kana wallahu fi auni akhihi madamal abdu fi auni akhi. Allah galak nulung kita, bantu kita selagi kita galak nulung wong. Nah, jadi bukan artinya nyari keuntungan dari situ. Dan keutamaannya besar ya, pahalanya besar. Kemudian kadang-kadang hukum wong yang nemu barang ini kadang-kadang wajib diambil. Kapan wajib diambil barang itu? Kalau dia wong yang amanat dan tidak ada wong lain kecuali dia yang amanat, maka wajib diambil. Atau yang kedua, kalau dia khawatir, kalau dia tinggalkan kagak hilang atau dimbek oleh wong-wong jahat, kalau dia diamkan, maka kamu harus karo ambil. Kalau dia bisa menjalankannya atau serahkan sama hakim yang adil. Hakim tadi adil. Kalau hakimnya tidak adil, tidak ada diserahkan. Anak tak baca Ustaz nyelesai ke ini. Serahkan sama wong yang adil. Hakim yang adil. Sunnah diterima. Kalau dia bisa menjalankan dan dia yakin dirinya bisa menjalankan. Menjalankan itu ngumumkan. Kalau ada pemiliknya balikkan. Itu hukumnya sunnah. Makruh kalau dia tidak amanat, khawatir aku nih Ustaz lagi buntu satu serang Ustaz nemu emas, gek palak pening bini ngubek nak laju ke jual ke toko kagak temakan be duitnya boleh dosa be, ada usah lah makruh. Haram kalau yakin wassalam. Oh ini lah yang dicari Ustaz. Kalau pacak nemu sekali lagi Ustaz lebih lemak. Nah ini dah amanat ini wong bakal dijual kayaknya ini haram, dah usah dia nemukan, dah usah dia ngambilnya. Bagaimana kalau kita nemukan barang? Idzal taqataha, kalau dia ngambil barang temuan tadi itu di tempat bukan pada tempatnya, di jalan. Arrafaha, maka dia harus ngumumkan. Dia ngumumkan setiap habis sholat Jumat, siapa yang hilang jam tangan, mewah jam tangannya nih. Jangan disebutkan mereknya, kagak ditanyakan. Atau kalau dia tidak bisa menjalankan ini, serahkan kepada wong yang bisa, hakim yang adil. Tapi dalam kitab fikih itu hakim itu ya apa istilah sekarang polisi, tapi polisi yang adil, pejabat pemerintah yang adil, yang dia bisa menjalankannya itu. Kalau dia ngambilnya, maka jaminan dia kalau barang itu hilang dia siap ganti. Jangan kita mudah-mudah ngambil. Kalau kita ngambil resikonya kita. Apa yang pertama kali? An ya'rifaha. Yusannu ma'rifat indal iltiqat. Waktu dia ngambil, dia harus tahu barang itu apa dia yang hilang tuh. Kemudian jam. Barang apa ini? Emas, perak, HP, atau yang misalnya tahu dia. Kemudian dia harus ngumumkan. Kalau dia udah ngumumkan, dia boleh miliki, jadi punya dia. Tapi kalau suatu saat ada pemiliknya datang, balikkan. Berarti belum miliki 100%. Boleh dia gunakan, tapi kalau ada pemiliknya, dia serahkan. Balikkan barang itu punya wong. Idza kana kadang-kadang nemu barang yang hakir, yang sepele. Nemu sendal jepit, siko, buat apa dimbek? Mungkin dibuang wong ini. Sesuatu yang sepele kan. Jam tadi mati, pecah galo, lah rusak galo, sudah ini mungkin barang ini lah sepele, tidak dipeduli kong lagi, tidak usah lagi kita mbek. Nah, ini tentang hukum apa nih? Hukum nemu barang. Idza kana syai'an nafisan. Yang kedua, kalau nemu barang berharga yang tidak sepele. Nemu mobil pinggir jalan tak kati pemiliknya, walaupun aneh jarang tak di tempat kita. Jarang ini mana nak nyuntuh ke nemu apa? Nemu HP di jalan. Nah ini bisa di masjid, mungkin ketinggalan wong. Maka dia ngumumkan selama setahun. Setahun ngumumkan baru bisa milikkan. Kemudian setelah itu dia boleh bisa memiliki kalau setahun. Ini barang yang berharga. Wayat manuha idza ja'a sahibuha. Kalau pemiliknya datang setelah setahun, dia gunakan HP tadi itu, balik ke. Tidak boleh kita
kita apa ni, kita embek dak dong ngaku atau barang lalamu dah, atau kita jual. Tapi ingat duitnya disimpan. Kalau seandainya pemiliknya datang, balik ke harga HP tadi itu. Nah ini apa ni, ini barang temuan di jalan. Kesimpulannya, kadang-kadang nemu ghairu hayawan, bukan hewan. Mungkin di negeri kita ni jarang nemu ini, paling tidak nemu HP, nemu dompet. Nah itu yang ada di negeri kita ini. Kalau nemu hewan tu jarang sekali. Hewan berjalan pinggir jalan, punya wong itu lepas, itu pemiliknya bakal nyagi. Nah, mungkin bisa tergambar, tapi jarang tergambar. Atau nemu bukan hayawan, atau nemu hewan, antara dua itu. Kalau nemu bukan hayawan, bukan hewan, nemu HP, nemu jam tangan yang tergambar di daerah kita ni, itulah yang bakal hilang. SIM, SIM bisa jadi itu. Kadang-kadang benda itu la yabqa ala dawam, benda itu bisa berubah. Nemu nasi goreng di jalan ni dah. Nemu nasi goreng di jalan tak masuk di otak kita ini. Barang yang bisa berubah. Mak mana hukumnya kalau barang bisa berubah? Boleh kamu miliki, alias kamu makan, tapi siap-siap ganti. Kalau tidak dimakan, simpen. Nemu nasi goreng di masjid, simpen sini. Besok pagi ada yang datang, bukan nasi goreng lagi, nasi basi namanya. Ya tak? Boleh kamu makan, kamu miliki, makan. Tapi ingat, berapa harga nasi ini? Nasi apa Ustaz? Nasi campur, nasi ini. Barang ini kalau tidak dimakan rusak. Jadi segala sesuatu yang bisa berubah, yang bisa rusak. Ya nemu makanan contohnya, seserahnya. Walaupun tidak tergambar di logika kita, nemu makanan. Kira-kira ada tidak di Palembang ini. Yang ada makanan bekas dibuang wong. Pokoknya kalau nemu makanan, makan. Tapi siap-siap kan ganti. Kenapa? Karena kalau tidak dimakan, dia bakal basi. Kan makanan kan basi kan. Tak usahlah diumumkan sampai 3 tahun. Ustaz wadai kodong simpan 3 tahun. Bukan nasi lagi jadi. Atau dah galak Ustaz, anak syubhat, hati-hati Ustaz, anak jual ke be. Kalau laku makanan tadi, duitnya disimpan. Nulungi wong yang hilang tadi. Cuman ini tak tergambar di pikiran kita. Mana nemu makanan. Yang kedua, jadi nemu makanan yang bisa basi, yang bisa rusak. Yang kedua, nemu sesuatu yang bisa rusak juga, kecuali dengan dioperasikan, dengan dikelola. Nemu kurma, dah katik juga tempat kita ini. Atau nemu anggur. Kurma itu, kalau dia masih rutop, itu nak dikelola jadi kurma. Nak dibungkus, nak disimpan. Anggur, nak dijadikan kismis, anggur kering. Kalau didiamkan, jadi rusak. Sayang ini, kalau nemu sekagung, kalau nemu sebiji, sudah itu. Ini ceritanya kalau berego, kalau tidak berego tidak. Maka dia harus ngerobanya. Rutop tu yang belum masak, kurma belum masak, rutop. Jadi nak kalau dia separuh masak namanya rutop. Kalau dia lah kita makan buko yang warna hitam itu kurma, tidak basi-basi itu kurma itu. Nah dia dari rutop ke kurma itu nak dikelola dulu, nak digawekan. Dari anggur, nak jadikan kismis, ada prosesnya, diproses dulu. Nah boleh kita proses, boleh, robah, supaya dia tidak rusak-rusak. Boleh. Atau kita jual ke, duitnya cekal ke. Kaget kalau ada pemiliknya, balik ke. Dengan cara macam itu. Atau kita makan, siap-siap ngenti. Ada nemu kurma sekotak dah Ustaz sini. Nah ngenti ujung-ujung berapa kurma sekotak. Ngenti ada pemiliknya. Jadi boleh dijual, tapi duitnya kita ini nolongi wong itu. Supaya wong tadi itu bisa barangnya tadi selamat. Itu tujuannya. Yang ketiga, malayabqa bila ilaj. Barang yang kekal tanpa proses. Contohnya nemu baju mahal, nemu HP, nemu jam tangan. HP tidak bisa proses, tidak berubah-berubah, tidak basi HP. Nemu kamera, nemu ini misalnya di jalan-jalan pinggir jalan kececer. Ini kan barang yang kececer kalau ini. Mana ini hukumnya ini Ustaz? Barang ini ya tidak berubah, macam itulah.
kita umumkan setiap hari Jumat, misal siapa yang kehilangan kamera, jangan jok tahu warnanya apa, wadahnya apa, bungkusnya apa, jangan gitu. Kasih tahu, kaki ada yang datang, yo kamera itu mereknya ini Ustaz, punya kami ketinggalan, bungkus kami duduk di sini, balik kan pemiliknya udah ada. Jadi gimana? Harus ditakrif, diumumkan. Atau kita miliki, jadi punya aku Ustaz, yang berapa lah ini harganya ini? 2 juta, sudah miliki. Tapi umumkan, kalau pemiliknya datang, ganti harganya, bayar duit pasaran, harga pasaran. Nah ini kalau bukan hewan, barang-barang, kadang-kadang benda yang berubah, kadang-kadang benda yang tidak berubah, kadang-kadang benda yang berubah butuh proses dan butuh pengelolaan. Yang kedua, hukum nemu hewan di jalan, tidak tergambar di tempat kita. Nemu kambing tengah jalan, atau nemu kucing anggora, kalau bisa digambarkan ada. Ada yang pertama mungkin nemunya tuh di tanah padang pasir atau di jalan tol, bisa kita gambarkan macam itu ada. Yang pertama, hewan ini bisa menjaga dirinya dari predator hewan buas yang nak mangsa dia bisa nyago, seperti nemu onto dalam kitab fikih itu. Nemu apa dia lagi, nemu keledai, bisa dia menjaga. Onto bisa berlari, bisa ditendangnya kalau ngacu, kalau nak ganggu dia. Atau nemu burung yang mewah, dia bisa terbang. Atau nemu burung merpati, dia bisa terjaga dari hewan-hewan predator. Dia bisa terbang dengan sayapnya. Ditemukan di tempat aman, di padang pasir aman, tak kata musuhnya, tak kata. Boleh kita ambil hukumnya untuk dirawat, tidak boleh dimiliki. Aku miliki besok aku mbek, tak boleh. Boleh kita mbek, untuk terjalan mbek, kita rawat, untuk kita rawat be. Karena apa dia? Di sini aman dia, tak kata ngusik dia. Kalau didapatkan di kampung, bukan sohrok yang tidak aman, bakal mati, bakal dimakan, boleh kamu miliki, kemudian boleh kamu jago, kamu rawat, boleh. Yang kedua, nemu hewan yang tidak bisa jago diri, bisa dimakan oleh predator. Hewan masih kecil, menemu kambing, bakal dimakan wong, bakal dimbek wong. Atau nemu anak onto, ini sulit gambarkan, tidak ada di tempat kita ini. Anak sapi, kalau nemunya di padang pasir, atau ulama pikir tempat yang aman, padang pasir itu maksudnya tempat aman. Ya nemu di tempat yang bukan hutan, banyak buaya, banyak macan, aman dari predator, boleh kamu miliki, mbek, miliki, atau kamu makan, tapi siap-siap ganti duitnya. Atau kamu jualkan, harganya simpen duitnya, atau dirawat. Jadi boleh dijual, boleh dimakan, boleh dirawat. Kaget kalau ada pemiliknya. Kalau mendapatkannya di umroh, di kota. Di kota tadi itu tidak aman. Banyak predator, banyak mangsa, banyak apa ini. Maka kamu takrif, kamu umumkan supaya barang ini bisa balik ke tempat uangnya, pemiliknya. Ini kalau menemu barang-barang seperti itu. Qala wa idza wajada luqatah fi mawatin au pitori, kalau nemu temuan barang yang kececer di tempat yang tidak ada pemiliknya. Tempat yang tidak ada pemiliknya, kalau depan rumah wong, punya wong itu pemilik tanahnya, tempat yang ada milik, atau di jalan umum, maka kamu boleh ambil atau tidak ambil. Nemu duit tengah jalan, mbek apa tidak Ustaz? Amanat tak kau ni? Amanat Ustaz, anak-anak jago, anak-anak serahkan pemiliknya. Boleh mbek. Amanat apa tidak? Nah, alam tago Ustaz, kadang-kadang kalau lagi buntu tidak amanat kita ni. Nah sudahlah, udah buat banyak idoso, sago minta maafnya gitu. Barang-barang ini pemiliknya belum tentu ridho. Nemu kamera, kalau memiliki nyumpai yang makan, mudah-mudahan perutnya bengkak. Nah, kau apalagi wong kita mulutnya tolak dewe. Jadi
jangan kita dosa sama manusia. Kalau suruh milih, nak berdosa sama manusia atau sama Allah, pilih berdosa sama Allah bela. Kalau sama Allah lemak, bukan anak nyuruh nakal Kalau salah siko, kalau bagusnya dua-duanya jangan galau. Kenapa? Kalau berdosa sama Allah itu gampang minta maafnya. Nangis metu ke baju mata tetes kedua tetes. Insya Allah Allah kesian, ya Allah kesian wong lah minta maaf. Kalau manusia mikir-mikir, kalau wongnya lemah, iya pemaaf nah, hoye logus. Ustad sudahlah, kesian wong dewek juga. Kalau bangsa wong udah baca, aku beli mahal-mahal, duit itulah galau hilang, samping ngutang aku, nah kau tuntutnya gitu dari kiamat. Makanya berdosa sama manusia itu sahago. Jangan sekali-kali ngembek hak wong. Kedoliman kita ngerampas hak wong, janganlah itu kita lakukan. Berat gino dosonya. Tak kenyang gitu makan duitnya, tapi dosonya itu tak bisa dihapuskan. Kalau mati lebih panjang lagi, lebih parah lagi. Apalagi pemiliknya tidak tahu mak mano kita nak bertobat. Makanya galak wong di sosial media saling berkatuan. Yang dikatoi wong sudah mati. Hati-hati mak mano kamu bertobat tuh. Kalau kita wongnya hidup datangnya udah Ustaz, dah galak lagi ana minta maaf, kesalahan, klarifikasi yo kali salah. Kelak wongnya maafkan. Kalau wong lah mati, nak dikeduk kuburannya. Berat gino itu nyari dosa itu jangan yang berat-berat. Kadang wong zaman sekarang berani-berani dia melakukan dosa yang berat-berat. Wa ahzuha aula. Tapi yang bagus mbek, kalau wongnya itu amanat. Kalau wongnya tidak amanat, tinggalkan. Tinggalkan, jangan diambil. Kemudian waqala wa idza akhadhaha, kalau dia ngambil wajaba an ya'rifaha sanatan sittata asya. Nah, kalau dia ngambil maka dia harus kenal 6 hal ini. Wadanya, wi'aaha. Ada wadanya. Ini barang ini pakai wadah apa tidak? Ada wadah. Nah, wadanya pakai wadah apa? Wa ifasaha. Tutupnya. Ada tutup seretannya, bungkus plastiknya. Wa wika'aha. Ada. Wikanya, tutupnya. Kalau dia botol. Jinsua, jenisnya. Mereknya apa ini HP ini? Oh Nokia. Oh Samsung. HP Samsung yang hilang ini. Wa ada berapa iko? Siko nemu. Wa wadna, timbangannya. Kalau barang yang ditimbang. Kalau HP tidak ditimbang. Wa yahfadha fi hirdimihla, dirawat di tempat yang layak. Nemu emas, rawatnya mana? Gobok. Kalau duduk kerja rumah, wassalam. Nemu mobil, gasi tempatnya. Hiris misluha itu tempat yang pantas tuh. Motor, dah usah duduk kerja bilik motor. Duduk gasi, kunci lawangnya. Nah, itu titip, ambil barang itu simpan di tempat yang aman. Nah, itu cara wong yang ngambil. Summa idza arada an tamallugaha, kalau pengen miliki barang ini ada tugas. Ana pengen saat punyanya. Kamu umumkan setahun di pintu-pintu masjid. Pakai speaker nih masjid. Siapa yang kehilangan kamera harap menghubungi di marbot Masjid Agung. Datang wong kalau ada yang punya. Tanya wadahnya apa, talinya apa, bungkusnya apa. Mereknya apa, beratnya, kalau ada beratnya, kalau kamera tak dihitung beratnya ada. Kemudian berapa iko, mak mano, isinya apa. Kalau benar hak dia ni balik. Kalau barang warna hitam dia ngomong warna abang, salah bukan punya kau, berarti udah baliklah. Wong ngaku-ngaku baik. Atau di tempat yang manusia berkumpul. Biasanya yang manusia berkumpul tu hari Jumaat tu lah, raya. Ingatlah Jumat kumpul solat Jumat. Raya. Solat Idul Fitri sama Idul Adha itu tidak wajib, tapi paling diminati wong. Makanya tidak usahlah cerita fadilah solat Idul Fitri sama Idul Adha. Wahai hadirin, jangan tinggalkan solat Idul Fitri sama solat Idul Adha. Tidak pernah diceramah ke wong. Pasti kami solat Idul Fitri itu. Pagi-pagi kalau lah jam 6 tu lah mandi kalau dari budak kecil sampai orang tua. Nak apa nak solat Idul Fitri? Makanya hati-hati, solat Idul Fitri itu takbir itu sunnah. Allahu Akbar 7 kali, rakaat kedua 5 kali, jangan ditinggalkan itu. Jadi pernah dosi kok wong imam lupa takbirnya ini. Semasjid beributan.
Datang nanya Ustaz, apa hukum takbir? Sunnah. Cuma ni tak baca. Buat apa ayo kalau solat tak kena 7 takbir. Benar juga jangan. Makanya hati-hati takbir Idul Fitri sama Idul Adha yang waktu solatnya itu ditunggu-tunggu wong setahun nunggunya. Setahun Ustaz kami nunggu nak takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu setahun. Kalau solat itu apa artinya solat doa? Tak bacanya. Harus pakai itu katanya. Jadi Idul Fitri itu paling diminati. Wong berkumpul. Umumkan siapa yang hilang kamera tahun depan umumkan lagi. Habis Jumatan di mana tempat ada berkumpul umumkan kalau nak memilikinya. Dan supaya wong tu nunggu di pintu-pintu 4 orang mentu yang hilang barang alang kesulitnya. Bukan wong 3 wong 4 baik tapi banyak. Fa in lam yajid sahibuha, kalau pemiliknya tidak datang-datang. Karena lahu an yatamallakha, boleh dia miliki. 12 tahun ini HP nak kata ngaku Ustaz, udah mbek. Tapi dengan syarat kalau terjadi apa-apa kau jamin. Jaminannya boleh kita miliki. Tapi kalau terjadi apa-apa resiko apa-apa ganti. Ganti. Kemudian wa jumlatul luqata arba'atu adrub. Ada macam penemuan barang tu ada 4 macam tadi sudah kita ceritakan. Ada yang tidak berubah selama-lamanya, yang tidak butuh proses, seperti nemu emas, nemu perak, maka hukumnya boleh kita jual, harga duitnya kita simpan, kita miliki setelah diumumkan setahun, kalau ada pemiliknya balikkan, atau kita simpan kan punya dia. Ini punya wong ada, simpan ini. Ai kaget, dak amanat aku titipkan sama wong yang amanat anak nemu barang ini lah. Cincin dari emas ini mahal ini, emas lagi naik ini, becak 2 suku ini. Simpan. Pemilik yang datang balikkan. Dirawat ini. Boleh apa kita Ustaz? Boleh pahala, nolong wong. Atau barang yang kedua, barang yang tidak kekal. Nemu makanan. Nemu nasi goreng, nemu apa? Itu dah usahlah diumumkan lagi itu, kelamuan itu. Jualkan duitnya simpan untuk nolong dia atau kita makan. Tidak tergambar ya di otak kita, mana Ustaz nemu makan di mana nemu makan nasi piring tu. Di mana? Tidak tergambar di otak kita ini. Ya mungkin contoh baik, bisa diamalkan dah. Nemunya di mana Ustaz? Di meja nasi padang. Itu bukan makanan nemu, itu punya wong itu. Di pinggir jalan nemu nasi goreng. Tidak tergambar di otak. Apa dia lah contohnya? Cuma di sini sebutkan makanan. Ya kalau seandainya terjadi, makan, kaget siap-siap ngenti punya siapa ini. Yang ketiga, yang butuh pengelolaan, yang butuh dikelola. Seperti nemu kurma tadi itu beda. Maka yang mana yang maslahat untuk dia, jualkan, duitnya simpan, atau kita kelola, keringkan supaya dijemur, supaya jadi kurma, supaya jadi kismis. Kalau jadi kismis tidak berubah lagi dia. Nemu anggur, jemur dia, jemur sampai kering, jadi kismis. Kalau jadi kismis, oh sudah bertahun tak apa-apa. Kismis tau kismis. Ada yang kecil-kecil yang kering itu, biasa dipucuk nasi, dipucuk kue, ada di kacang, ada kismis itu. Bagus itu makan kismis, cuma jangan kebanyakan. Segala sesuatu itu bagus kalau kita makan, asal bermanfaat ada. Tapi jangan kebanyakan. Daging kambing bagus. Makanlah daging kambing, cuman jangan sikok kambing berdua, jangan banyakan itu ada. Cabai bagus cabai itu, cuma jangan sekarung makannya. Gula bagus gula, cuman ya sendok teh be. Allah nyebutkan dalam Al-Quran halalan toiban, bukan halalan deh. Makanlah yang halal, cuman cocok tak sama tubuh kita. Gula itu bagus, tapi tak cocok sama wong kena kencing manis. Kambing itu bagus, wong darah tinggi tak bagus. Jangan berlebihan, tanduknya kalau gitu, amuknya terus. Jadi yang mana yang cocok untuk tubuh kita, makanlah. Yang mana tidak cocok untuk tubuh kita, jangan dimakan. Bakal ngerusak. Yang tidak cocok untuk tubuh kita, walaupun itu halal. Kan halal ini Ustaz. Iya, tubuh kita ini cocok apa tidak mau makanan ini. Makanya kata Nabi, kalau kamu nak pengen sehat, sehat itu mahal ya. Sehat itu paling nikmat, paling kayonya wong tuang sehat. Makanya minta as-sihah wal afiyah. Wong yang paling tajir itu bukan orang banyak duit, wong yang sehat, wong yang awet, badannya seger, awet, muda, pacak makan galau.
Ustaz, pacak makan kalau sayur, pacak daging, pacak kambing, pacak ini, pacak kalau. Itu nikmat afiat. Buat apa duit banyak tapi penyakitan? Duitnya em-eman. Pagi makan apa? Tak pacak makan. Ujung-ujung dia banyu putih. Dah kayu macam itu. Punya mobil mewah, uji dokternya jalan-jalan pagi itu, berjalanlah dia. Dah pacak kalau makan. Jadi duit tu jingok punya duit. Makanya rezeki kita ni sebenarnya beda tipis. Wong kaya, wong miskin, sebenarnya rezeki yang masuk mulut tu beda tipis. Wong kaya duitnya banyak, masuk mulut pagi cuma banyu putih. Tukang becak nasi gemuk, duit kok nyendai tidur, ya alang kenikmatnya wong jana. Nikmat deh, nikmat rezekinya banyak yang masuk mulutnya. Wong kaya nyengok daging takut. Dah makan Ustaz apa? Dah pacak nak makan daging. Yang pacak apa dia? Sayur. Ada wong biasa-biasa. Daging bebas. Katik penyakit. Kayo-rayo ente. Makanya sehat itu adalah kayo-rayo. Mana kuncinya kita jaga? Makanlah di saat kamu lapar. Saat kita lapar, makan. Berhentilah sebelum kenyang. Nah ini paling sulit ini. Nasi sama kecap. Ustaz Alwi itu pacak 3-4 sendok pacak. Nasi kebuli, kambing saidah. Ini mujahadah nih. Belum habis, belum tumpas nasi itu, belum galak tangan kita berhenti. Makanya berhentilah sebelum kenyang. Belum udah ngasuh perut ni berisi, udah berhentilah. Ini bakal sehat afiat kita. Inilah kata Nabi, jangan makan kalau belum lapar. Kita pagi makan, datang ke pasar, duduk kopi susu, wong liwat pisang goreng tari, jam 12 makan lagi, jam 3 model pula, balik rumah ngop tabak, makan lagi, malam adong tahlilan, nak tidur roti goreng pula. Mubazir Ustaz, mana nak pecah perut kita, mana nak 50 lah pecah wong tua gitu. Makanan ni tak sehat kita ni. Ya alhamdulillah rezeki namanya. Jangan nolak rezeki Ustaz. Ya rezeki ya, supaya kita ni sehat. Kemudian ada menemukan sesuatu yang butuh perawatan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita disehat ke afiat ke oleh Allah ya. Diberkahi hidup kita, mudah-mudahan puasa kita diterima. Bentar lagi bakal datang bulan haji, jamaah haji, calon haji, siapa keluarga kita kaum muslimin, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah sampai ke tanah suci, bisa haji yang mabrur, haji yang makbul. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk haji di tahun-tahun berikutnya. Ma'asyiral hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.